Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rajendra Rafa Sukmana Putra dari kelas 10 RPLB. Tujuan saya membuat video ini adalah menyelesaikan tugas informatika, yaitu tugas dari Ibu Mariam, yaitu tentang menjelaskan materi, yaitu keamanan dasar jaringan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sekarang. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu apa itu pengertian keamanan jaringan. Jadi, keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah ini melibatkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, serta kebijakan peraturan yang dirancang untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data saat dikirimkan atau disimpan di dalam jaringan. Mari kita lihat informasi selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi keamanan jaringan, penyaringan lalu lintas filtering, mengontrol data yang masuk dan keluar untuk memastikan hanya informasi yang aman dan legal yang bisa lewat. Biasanya dilakukan oleh firewall. Yang ini ada autentikasi, memastikan bahwa pengguna yang mencoba masuk ke jaringan adalah benar-benar orang yang memiliki hak akses, misalnya melalui kata sandi ataupun sidik jari. Yang ke ini ada enkripsi data, mengubah data menjadi kode rahasia yang dikirimkan agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang mencoba untuk menyadapnya. Dan yang terakhir, di sini ada deteksi gangguan, mengidentifikasi adanya aktivitas mencurigakan atau serangan yang sedang berlangsung agar bisa segera ditangani sebelum kerusakan meluas. Baik, di sini ada fungsi jaringan. Yang pertama ada confidentiality, yaitu adalah kerahasiaan. Memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang. Tujuannya agar data pribadi atau rahasia perusahaan tidak jatuh ke tangan yang salah. Yang kedua, ada availability atau ketersediaan, memastikan bahwa sistem aplikasi dan data selalu mendapatkan akses atau dapat diakses oleh pengguna yang sah kapanpun mereka membutuhkannya tanpa ada gangguan seperti serangan yang membuat sistem down. Yang terakhir ada integrity atau integritas, menjamin bahwa data tidak diubah, dirusak, ataupun dimodifikasi oleh pihak yang tidak sah selama proses pengiriman. Data harus tetap asli dan akurat. Baik, ke poin selanjutnya ada konfigurasi lokal, yang dimana dibahas dari nirkabel dulu. Enkripsi WPA3 gunakan standar enkripsi terbaru. Jika perangkat belum mendukung, minimal menggunakan WPA2AES, hindari WIP ataupun WPA standar karena mudah sekali untuk dibobol. Yang poin kedua ada matikan WPS ataupun Wi-Fi Protect Stop. Yang fitur ini memiliki celah keamanan serius yang memungkinkan peretasan masuk menggunakan brute force pada PIN. Yang poin ketiga ada SSID atau terpisah VLAN, pisahkan jaringan untuk tamu guest atau jaringan internal untuk staff atau perangkat inti. Yang poin keempat ada filter alamat MAC, meskipun bisa dipalsukan ataupun dispoofing, ini memberikan lapisan pertahanan dengan hanya mengizinkan perangkat yang terdaftar. Yang poin kelima ada SSID, menghilangkan nama jaringan dari daftar pencarian publik untuk mengurangi target amatir. Yang poin terakhir di sini ada manajemen daya pancar atau atur kekuatan sinyal agar tidak bluber terlalu jauh ke area publik seperti tempat parkir atau jalan raya. Baik, sekarang mulai ke kabel. Yang tadinya kabel, sekarang adalah kabelnya. Keamanan port security, konfigurasi switch yang membatasi jumlah alamat MAC yang terhubung ke satu port. Port akan otomatis terkunci atau shutdown di perangkat asing dicolokkan. Segmentasi VLAN, kelompok departemen misalnya keuangan, HR, dan IT ke segmentasi dalam VLAN
yang berbeda, sehingga jika satu area terinfeksi malware tidak menyebar ke seluruh jaringan. Dan yang poin ketiga ada matikan port yang tidak digunakan. Selalu menonaktifkan port pada switch atau colokan dinding yang tidak sedang digunakan secara aktif. Yang keempat, ada kontrol jaringan. Terapkan autentikasi berbasis sertifikat atau akun pengguna sebelum perangkat diberikan akses ke jaringan kabel. Yang poin terakhir di kabel ini ada DHCP snooping, pencegah serangan man in the middle dengan memastikan perangkat hanya menerima IP dari server DHCP yang sah, bukan dari router palsu yang sengaja atau dipasang penyusup. Yang di sini ada pengertian firewall yang fungsinya memeriksa setiap data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan. Jika data dianggap berbahaya atau tidak dikenal, firewall akan langsung memblokirnya. Dan di sini juga konfigurasi utamanya adalah mengatur akses control list ACL untuk menentukan IP mana saja yang boleh lewat. Dan yang di sini ada juga VPN, fungsi menyembunyikan identitas IP address dan mengekripsikan data agar tidak bisa diintip oleh pihak ketiga. Konfigurasi utamanya adalah penggunaan protokol enkripsi kuat seperti AES-256. Baik, di sini ada ADS IPS, fungsinya mendeteksi aktivitas mencurigakan, sementara IPS secara otomatis mengambil tindakan untuk menghentikan serangan tersebut. Di sini juga ada konfigurasi utama yang mengaktifkan signature based detection untuk mengenali pola serangan yang mudah diketahui. Dan network segmentation, fungsi jika satu bagian, misalnya WiFi tamu, berhasil diretas, tidak bisa langsung masuk ke bagian sensitif lainnya, misalkan server, data kantor. Ini juga ada multi-factor authentication atau MFA. Fungsinya memastikan bahwa orang yang mencoba masuk benar-benar pemilik akun, menerima bukti kedua seperti kode SMS, aplikasi autentikator atau sidik jari. Konfigurasi utamanya adalah seperti Google Authenticator pada setiap akses masuk administrator jaringan. Baik, untuk keamanan media digital, di sini contoh media digitalnya ada email, WhatsApp, Instagram, bahkan game online seperti contohnya adalah Free Fire. 1. Autentifikasi, password verifikasi 2 langkah, menggunakan kata sandi yang kuat dan fitur verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun atau dari pembobolan. Yang kedua juga ada enkripsi data. Pesan atau data yang dikirim, misalnya dari WhatsApp, diamankan dengan enkripsi agar tidak bisa dicegah oleh pihak lain selain pihak yang menerima pesan tersebut. Dan juga penggunaan antivirus keamanan sistem, melindungi perangkat dari virus malware yang bisa mencuri data akun, terutama saat bermain game online atau membuka email. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.